online service GBI Villa Citra di sepanjang minggu ini. Morning Prayer, setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 8.15 pagi, live di YouTube channel GBI Villa Citra. Live Prayer, setiap hari Jumat, pukul 7 malam, live di YouTube channel GBI Villa Citra. Rock Kids Bible Study, setiap hari Minggu, jemaat bisa mengaksesnya mulai pukul 9 pagi di YouTube channel GBI Villa Citra. Bagi jemaat yang ingin ibadah raya secara onsite di gereja, Anda diwajibkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui WhatsApp, SMS, telepon ke nomor 0851 0038 0456 atau DM ke Instagram gereja di @GBI-Villa-Citra. Pendaftaran dibuka mulai hari Minggu pukul 18.00 sampai dengan hari Sabtu pukul 19.00. Pengiriman barcode akan dilakukan pada hari Selasa sampai dengan Sabtu dari pukul 09.00 sampai dengan 15.00. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baik Anda yang beribadah secara langsung di tempat ini maupun Anda jemaat Tuhan yang sedang beribadah secara live streaming di rumah ataupun di mana Anda berada. Kita bersyukur lagi hari ini, amin. Sebab oleh karena kemurahan Tuhan, setiap kita boleh tetap ada sampai hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita hari ini dan kami menghimbau kepada setiap jemaat Tuhan untuk tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita naikkan ucapan syukur kita hari ini. Sebab setiap kita boleh tetap ada. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami bersyukur lagi kepadamu hari ini. Kami bersyukur Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Tuhan menyertai kehidupan kami, memelihara kami dengan sangat sempurna. Kami bersyukur sebab pertolongan Tuhan tidak pernah sekalipun terlambat dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab kami boleh tetap hidup di dalam kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara yang kami alami. Untuk terus mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami merayakan kasih setia-Mu, Tuhan. Kami menyatakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami nyanyikan pujian kami kepada-Mu, Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami menjadi penyembahan yang hidup di hadapan-Mu, Tuhan. Menjadi penyembahan yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Kami percaya kuasa dari sorga mengalir dengan deras dan tidak terbatas saat ini. Melawat dan menjamah setiap umat-Mu, Tuhan. Kami bersyukur
bersyukur hari ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku hati kami bersyukur Tuhan, betapa besar kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, sebab di sepanjang kehidupan kami terus menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu terus nyata atas hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita meninggikan nama Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kami umat-Mu bersyukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Amin. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Sebab kasih setianya tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan bagi kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu bersama dengan kami. Biarlah hikmat Tuhan mengalir di antara kami, menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat dan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum saya sampaikan firman Tuhan dengan tema apakah kebenaran itu, ada sedikit pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pertama-tama saya menghimbau kepada seluruh jemaat yang ingin beribadah secara onsite atau beribadah secara langsung di gereja atau beribadah di tempat ini saudara. Yang perlu diperhatikan adalah saudara harus mendaftar secara online. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak bermaksud untuk mempersulit jemaat, tidak. Justru kenapa kita lakukan itu, supaya tidak terjadi kerumunan pada waktu masuk. Saudara mesti daftar, mencatat dan sebagainya. Karena kapasitas kursi gereja memang dibatasi selama pandemi ini. Untuk menjaga keselamatan Bapak Ibu Saudara, sehubungan dengan itulah kita menghindari terjadinya kerumunan pada waktu pendaftaran secara langsung. Nah kita tidak mau itu terjadi saudara. Nah oleh sebab itu gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin beribadah secara langsung di tempat ini. Saudara bisa mendaftar lewat telepon atau lewat WA, cuman pencet aja saudara. Ya zaman ini zaman yang begitu canggih. HP itu sudah ada di tangan saudara, susahnya apa saudara? Cuman hanya pencet telepon, Pak saya mau ibadah, sudah langsung didaftarkan ya. Nah kita menghindari saudara tidak mendaftar datang langsung beribadah. Di situ terjadi catat mencatat. Nah, kita tidak mau terjadi kerumunan seperti itu ya. Untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, sehubungan dengan itulah kita menghimbau seluruh jemaat harus mendaftar secara online ya. Dan apabila Bapak Ibu tidak mendaftar secara online, maka dengan segala kerendahan hati, dengan segala hormat, Bapak Ibu harus ibadah secara online saja, tidak bisa ibadah di tempat ya. Karena kita tidak mau mengambil resiko kalau terjadi apa-apa ya. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan ya. Tidak bermaksud Satgas Gereja mempersulit Bapak Ibu Saudara. Nah oleh sebab itu selama ibadah di tempat ini juga kita harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Saudara tetap memakai masker, saudara yang kasih, jaga jarak, hindari salaman secara fisik, saudara yang dalam Tuhan. Ya di depan sediakan hand sanitizer, cuci tangan, dan setelah ibadah selesai, saudara dipersilakan meninggalkan tempat ini dengan segera, karena ruangan ini akan disterilkan lagi, disemprot dengan disinfektan untuk ibadah yang kedua. Nah itulah pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu Saudara bisa memakluminya. Sekali lagi mohon maaf ketidaknyamanan ini karena kita semua sama-sama saling menjaga, mengantisipasi selama COVID-19 belum ya berlalu, selama masih ada di sekitar kita, kita harus saling menjaga sekecil mungkin untuk tidak terpapar di antara kita ya. Nah oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas pengertiannya. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sehubungan dengan hari ulang tahun Gereja Betel Indonesia yang yang ke-50 ya, tanggal 6 Oktober kemarin, saudara kekasih dalam Tuhan, usia yang ke-50 itu usia yang sudah dewasa saudara. Nah saya pikir dalam usia yang sudah dewasa ini, seharusnya jemaat Tuhan yang ada di bawah Gereja Betel Indonesia itu harus mengerti kebenaran, harus mengetahui kebenaran ya. Kalau kita tidak mengetahui kebenaran, kita bisa mencari kebenaran melalui firman Tuhan. Nah ketika kita mencari, kita pasti menemukan kebenaran itu saudara. Nah hari ini kita mau belajar ada 9 poin kebenaran yang harus kita ketahui dan kita tidak boleh mengkompromikan kebenaran tersebut saudara ya.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya tema khotbah saya adalah apakah kebenaran itu? Kata kebenaran itu berulang kali dipakai dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, saudara. Ya, kata Ibrani dia menggunakan kata emet atau kebenaran. Ya, sebenarnya kata ini ditujukan kepada seseorang yang bisa dipercaya, yang dapat dipercaya. Ya, sementara kata Yunani kata aletheia, saudaraku yang kasih, yang berarti kesesuaian terhadap fakta. Jadi itulah yang artinya kebenaran. Nah, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus katakan kamu akan mengetahui kebenaran. Untuk bisa tahu kebenaran kita harus mencarinya, saudara. Ya, kalau saudara jadi orang Kristen tidak mencari kebenaran itu, saudara masa bodoh terhadap kebenaran, saudara tidak menggali kebenaran di dalam Alkitab, saudara tidak akan tahu kebenaran itu. Itu sebabnya banyak orang Kristen walaupun sudah jadi Kristen puluhan tahun, tapi dia tidak tahu tentang Alkitab. Dia tidak tahu tentang Yesus Kristus, dia tidak tahu tentang apa itu keselamatan, dia tidak tahu apa itu dosa. Nah, hari ini secara sepintas saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara belajar bersama-sama, saudara. Ya, Tuhan Yesus juga berkata, akulah kebenaran. Jadi dia menunjukkan pribadinya adalah kebenaran itu sendiri. Bahkan Rasul Yohanes juga menulis, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ada begitu banyak kata yang benar di dalam ayat ini, saudara. Ya. Nah, bahkan di dalam Matius pasal 6 ayat 33, ayat ini ayat terkenal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, coba saudara pikir apa yang saudara cari dalam hidup ini. Apakah saudara mencari harta, saudara mencari tahta, saudara mencari popularitas, saudara mencari kebahagiaan, atau saudara mencari kesuksesan? Pernah nggak saudara berpikir, aduh saya mesti cari kebenaran, ya? Nah, saudara sampai satu titik dalam hidup saudara, saudara yang saudara cari itu adalah kebenaran. Kalau saya lakukan ini benar nggak? Hidup saya sampai hari ini benar apa tidak? Nah, kalau saudara ke gereja, yang saudara cari itu kebenaran. Saya ingin menemukan kebenaran, saya ingin mengetahui kebenaran lewat mimbar, lewat khotbah yang disampaikan. Jadi kalau saudara ada orang ke gereja, dia tidak mencari kebenaran, dia cuma mencari berkat, tentu ada sesuatu yang salah. Padahal ayat ini menjelaskan kepada kita, Tuhan Yesus memberikan janji, saudara, bahwa kalau kita mencari kebenaran, ya, Tuhan menjanjikan ada berkat rohani dan berkat jasmani di dalam kita mencari kebenaran. Jadi kalau saudara datang bukan mencari kebenaran, saudara datang mencari sesuatu, ya, saudara salah. Yang benar itu kalau kita ke gereja, kita cari kebenaran. Ya, saudara punya kesadaran Tuhan. Nah, pada waktu kita mencari kebenaran, Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus akan memberkati saudara dan saya, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Jadi ada dua berkat yang kita peroleh apabila kita mencari kebenaran, saudara. Nah, saudara yang kekasih, semua usaha yang dilakukan oleh manusia dalam hal mencari kebenaran, yang pada akhirnya mereka akan menemukan Allah yang benar yang ada di dalam Yesus Kristus. Dalam semua proses pencarian manusia, ketika mereka haus untuk mencari kebenaran, yang mereka temukan pasti mereka temukan Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Ya, terlalu banyak kesaksian yang sudah kita dengar, bahkan saya terlalu percaya
Ada begitu banyak orang yang akhirnya menemukan kebenaran itu sendiri. Mereka tinggalkan keyakinan mereka yang lama, lalu mereka mengikut Yesus. Kenapa? Dalam proses pencarian kebenaran, mereka akan akhirnya menemukan siapakah itu kebenaran. Ternyata kebenaran itu adalah seorang pribadi yang namanya Yesus Kristus. Itu sebabnya semua usaha manusia yang dilakukan dalam hal mencari kebenaran, pada akhirnya mereka akan menemukan Allah yang benar yang dikenal di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran itu dapat diketahui. Kebenaran itu dapat ditemukan di dalam Alkitab, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Di zaman sekarang tidak ada alasan bagi seseorang yang tidak mengetahui kebenaran. Sebab Tuhan telah menyatakannya melalui Alkitab, saudara. Setiap orang punya kesempatan untuk memperoleh, untuk mengetahui kebenaran, untuk bisa mendapatkan kebenaran. Kalau dia mencari kebenaran di dalam firman Tuhan itu sendiri. Nah, kebenaran-kebenaran penting yang harus saudara dan saya ketahui, kebenaran-kebenaran yang harus saudara percayai, saudara yang kasih, minimal ada 9 kebenaran, ya. Tentu banyak kebenaran di dalam Alkitab yang perlu kita ketahui, tetapi paling tidak ada 9 poin kebenaran yang terpenting yang tidak boleh kita kompromikan, saudaraku yang kekasih. Bahkan kita abaikan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jika kebenaran-kebenaran ini dikompromikan, kekristenan akan menuju kepada kepunahan, saudara. Ya, nah saudara, hari-hari ini fenomena ini sedang terjadi. Semakin banyak orang percaya mengkompromikan kebenaran, bahkan meninggalkan kebenaran. Oleh sebab itu waspadalah. Sebagaimana usia gereja kita, Gereja Betel Indonesia sudah memasuki usia yang ke-50, seharusnya kita semakin dewasa dalam iman kita, dalam pengenalan akan firman Allah, dalam pengenalan akan kebenaran itu sendiri. Nah, 9 poin kebenaran yang tidak boleh kita kompromikan. Yang pertama, tentang Alkitab. Kebenaran tentang Alkitab. Nah, saudara kasih, Alkitab yang saudara pegang, baik itu Alkitab merupakan manual, Alkitab buku, atau Alkitab yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi HP saudara, ya. Alkitab itu adalah wahyu Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab adalah perkataan yang tidak mungkin salah. Singkat kata, Alkitab adalah benar, sesuai dengan fakta, otentik, saudaraku, akurat, dan dapat dipercaya. Dan Alkitab tidak terdapat kesalahan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab terdiri dari 66 kitab yang adalah firman dari Allah yang maha benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tidak mungkin salah, sebab Allah sendiri yang mewahyukannya. Roh Kudus yang menggerakkan atau mendorong agar nabi-nabi dan rasul-rasul menuliskan firman Tuhan yang menjadi Alkitab, 66 kitab tersebut. Penemuan arkeologi dan ketetapan sejarah meneguhkan keakuratan Alkitab. Jika Alkitab bisa salah, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kredibilitas sumbernya sungguh diragukan. Itu sebabnya ada orang-orang yang memang sentimen selalu menuduh bahwa Alkitab itu, Alkitab kalian kan sudah dipalsukan. Alkitab kalian itu tidak bisa dipegang sebagai sebuah kebenaran. Nah, bagi saudara dan saya, ya, Alkitab itu merupakan firman Allah, kebenaran yang hakiki, sesuai dengan fakta, otentik, akurat. Saudaraku yang kekasih, Alkitab dapat dipercaya dan tidak terdapat kesalahan. Jadi kita percaya firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, jika firman Tuhan Alkitab ini kita pegang teguh dan kita percayai, saudara. Jadi apapun yang Alkitab katakan, dia tidak pernah salah dan kita tidak perlu meragukan Alkitab tersebut, ya. Alkitab tidak ada firman Allah yang baik lisan maupun tulisan. Jadi Allah tidak pernah menurunkan wahyu atau firman Tuhan lagi. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan bahwa
Tuhan berfirman kepada saya, dengarkan perkataan saya. Itu jangan percaya. Firman Allah itu sudah final, 66 kitab ini saudara kasih dalam Tuhan. Ya, jadi kita semua saudaraku yang kekasih memiliki firman Tuhan yang layak kita ketahui, layak kita selidiki, layak kita uji kebenarannya. Nah, oleh sebab itu kita harus menerima Alkitab sebagai satu-satunya sumber, ya, sumber daripada otoritas Allah. Membaca isi Alkitab tersebut, saudara, jauh lebih penting daripada semua yang kita baca, apapun yang kita baca, buku-buku yang lain, saudara Kristus Tuhan. Jadi biar kita ketika membaca Alkitab bukan hanya membaca, tapi kita juga melakukannya, mengamalkannya. Firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus menjadikan Alkitab sebagai kompas kehidupan, saudara. Jadikan Alkitab sebagai kompas moral. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Dengan membacanya, dengan memahaminya, dan kita melakukannya. Alkitab dapat mengubah karakter saudara dan saya. Coba kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Alkitab itu mengubah hidup seseorang, saudara. Orang yang bergaul dengan Alkitab cepat atau lambat hidupnya pasti berubah. Ya, jadi apa yang kita baca itu menentukan karakter kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, tampilkan bisa. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi Alkitab ini mengajar hidup saudara dan saya. Bagaimana kita menjalani hidup ini secara benar, ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Banyak orang mencari kesuksesan tanpa kebenaran. Banyak orang mencari popularitas tanpa mempedulikan kebenaran. Banyak orang mencari kekayaan tanpa mempedulikan kebenaran. Banyak orang mencari kebahagiaan melalaikan yang namanya kebenaran. Jadi saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, yang kita utamakan dalam hidup ini adalah kebenaran. Itu sebabnya ayat ini berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi dengan membaca Alkitab kita tahu kita salahnya di mana. Jadi Alkitab itu seperti cermin. Pada waktu kita bercermin, kita akan melihat wajah kita ada noda, ada kotoran atau tidak. Jadi Alkitab itu seperti cermin yang menggambarkan apa adanya kita. Ya, dia menunjukkan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan karakter kita pun saudara diperbaiki kalau kita membaca Alkitab. Kita bisa memperbaikinya sesuai dengan petunjuk Alkitab. Untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Jadi untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, yang bisa mendidik kita dalam kebenaran itu bukan baca buku novel, saudara. Banyak orang hidupnya dipengaruhi karena bacaan-bacaan yang tidak mengandung kebenaran. Tapi kalau saudara membaca Alkitab, Alkitab itu akan membawa menuntun hidup saudara dan saya menuju hidup dalam kebenaran, saudara. Ya, Alkitab juga dapat memberikan kebahagiaan dan keberhasilan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Coba tampilkan ayat ini. Mazmur ayat 1. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kata Taurat Tuhan itu adalah firman Tuhan, saudara. Ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau kita suka bergaul dengan firman Tuhan, ya, suka baca Alkitab, jadikan firman Tuhan Alkitab itu bacaan tiap hari, saudara. Seperti kita makan setiap hari, tidak mungkin kita tidak makan setiap hari. Setiap hari kita pasti makan. Ada yang makan cukup 2 kali, paling tidak ada orang makan 3 kali. Demikian juga firman Tuhan harus kita konsumsi, kita baca setiap hari. Alkitab merupakan kesukaan buat saudara dan saya. Kalau kita menyukai kitab Taurat dan kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ayat ini berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita melihat saudara, orang yang suka bergaul dengan firman Tuhan, orang yang menyukai firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, Tuhan menjanjikan apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Jadi tidak main-main dengan Alkitab saudara, bukan sekedar buku bacaan biasa, tapi firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Apabila kita merenungkan, kita memahami dan membaca dan melakukan, mengamalkan apa yang kita baca, saudara. Saudara akan melihat keberhasilan itu kita raih dalam hidup kita. Yang kedua, kebenaran yang perlu kita ketahui pertama adalah Alkitab. Yang kedua adalah tentang Allah. Allah itu ada. Walaupun orang ateis berkata Allah tidak ada, kita tetap ngekeh dan tetap bertahan mengatakan Allah itu Allah. Ada. Allah itu ada, bukan hanya ada. Allah itu benar dan Allah itu hidup. Kita percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu benar dan Tuhan itu hidup. Dia adalah pemilik, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Saudara bisa melihat ayatnya, saudara aku kasih dalam Tuhan. Dia juga adalah hakim yang akan menghakimi semua manusia suatu saat nanti. Jadi saudara, tidak ada satu orang pun yang lolos dari penghakiman Tuhan. Semua manusia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Allah. Jadi saudara, apa yang kita buat hari ini, esok dan seterusnya, semua perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan hakim yang adil, yaitu Tuhan sendiri. Coba kita baca ayatnya 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus, nggak ada kata mudah-mudahan saudara. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi Kristus, Tuhan Yesus Kristus akan menjadi hakim. Dia akan menghakimi semua manusia. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan, saudara, sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Jadi setiap perbuatan kita itu dicatat dalam buku kehidupan. Nanti kita akan diperhadapkan satu persatu di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Ya, jadi ada buku yang dia mencatat setiap perbuatan yang saudara lakukan. Akan dibuka, akan dibaca semua perbuatan kita dan kita diminta pertanggungjawaban. Nah, saudara aku kekasih dalam Tuhan, baik ataupun jahat. Jadi semua ya perbuatan kita, perbuatan baik kita dicatat, perbuatan jahat kita pun dicatat. Jadi akan tiba waktunya hakim yang adil itu yang namanya Yesus Kristus itu ya meminta pertanggungjawaban segala sesuatu yang kita lakukan selama hidup kita di hadapan tahta pengadilan Kristus. Allah itu esa, menyatakan diri menjadi 3 pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal adalah 3 pribadi namun di dalam satu hakikat atau di dalam satu esensi. Ia memiliki 3 pribadi tetapi satu di dalam naturnya, saudara. Ya, ketiganya setara dalam wewenang, setara dalam kuasa, setara dalam kehormatan. Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah kebenaran. Ya, ini kebenaran, saudara. Saudara aku kasih tentang kebenaran yang harus saudara dan saya ketahui. Saudara mungkin ini saudara melihat, mendengar ini sudah aduh bingung ya. Mana bisa saya bisa langsung memahami kalau disampaikan sepintas, tidak dijelaskan secara mendetil. Nah, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan secara mendetil tentang Allah Tritunggal, saudara ya. Tapi saya cuma sampaikan bahwa kebenaran yang saudara dan saya harus ketahui, mengingat kita sudah menjadi orang Kristen dewasa. Pertama, kebenaran tentang Alkitab. Kedua, kebenaran tentang Allah kita adalah Allah yang
kita kenal dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Putra itu Yesus atau Roh Kudus. 3 pribadi, satu hakikat, 3 pribadi. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ketiganya setara dalam kekuasaan, di dalam kehormatan, baik di dalam kewenangan. Jadi 3 itu di dalam satu di dalam 3, saudaraku yang kekasih. Ya, nah yang ketiga, kebenaran tentang Yesus Kristus. Banyak orang Kristen juga belum mengenal Yesus dengan sesungguhnya, saudara. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara harus tahu bahwa ketika kita bilang Yesus, dia Allah sebenarnya. Tapi dia berinkarnasi menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Ia sepenuhnya Allah dan dia juga sepenuhnya manusia. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selama di bumi, ia mengesampingkan ketuhanannya. Selama dia berinkarnasi menjadi manusia, dia mengesampingkan ketuhanannya agar bisa menyelesaikan misinya di dunia, yaitu mati bagi manusia. Itu sebabnya Tuhan kan tidak bisa mati. Agar Tuhan bisa mati, maka dia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, dia adalah manusia yang tanpa dosa. Semua saudara dan saya manusia adalah manusia yang berdosa. Sebab kita dilahirkan dari orang tua kita yang memang sudah tercemar dosa. Tapi Yesus lahir, ya benihnya dari Roh Allah sendiri, hanya meminjam rahim seorang perempuan yang sama sekali belum bersentuhan dengan seorang laki-laki yang namanya Maria. Itu sebabnya ketika dia mengandung dan melahirkan, disebut dengan Immanuel, disebut dengan Yesus Kristus. Dia jadi manusia yang betul-betul manusia, tetapi manusia yang tanpa dosa. Oleh karena itulah, hanya satu-satunya manusia memenuhi syarat untuk menjadi penebus dosa, hanya Yesus Kristus. Semua manusia ini kita tidak memenuhi syarat untuk menjadi penebus dosa. Hanya Yesus Kristus. Nah ini yang perlu kita ketahui, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ia telah mati, saudaraku yang kekasih. Ya, Alkitab berkata, saya baca yang keempat. Yesus Kristus adalah Allah menjadi manusia. Ia sepenuhnya Allah dan juga manusia. Selama di bumi, ia mengesampingkan ketuhanannya agar bisa menyelesaikan misinya di dunia, yaitu mati bagi manusia. Alkitab tidak meminta kita mengakui hanya dia sebagai nabi. Orang-orang mengakui Yesus itu sebagai nabi, dia Nabi Isa, ya. Saudara, dia juga guru, dia juga teladan moral, saudara. Dia juga manusia yang kudus, dia tokoh yang terpenting dalam sejarah, ya. Tetapi Alkitab ingin kita mengakuinya sebagai Tuhan, dan ini yang tidak bisa diterima oleh saudara-saudara kita yang lain. Mereka selalu mempersoalkan ketuhanan Yesus. Oh, dia itu kan manusia. Ya, masa Anda mengangkat dia jadi Tuhan? Saudara, kita nggak pernah mengangkat dia jadi Tuhan. Memang sebenarnya dia adalah Tuhan. Tuhan yang berinkarnasi, yang menjadi manusia. Kenapa berinkarnasi menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus? Tujuannya adalah untuk menjadi penebus dosa. Cuma itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika misinya sudah selesai, mati di salib, dia dikuburkan, bangkit, dia naik ke sorga. Tugasnya sudah selesai. Dan dia berkata barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Alkitab tidak meminta kita hanya mengakuinya sebagai nabi, ya. Alkitab juga tidak meminta kita mengakuinya sebagai guru dan teladan moral, manusia kudus, atau tokoh terpenting dalam sejarah. Tetapi Alkitab ingin kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Sesuai dengan kitab Roma pasal 10 dan ayat 9. Kitab Roma pasal 9 ayat 5. Satu-satunya juru selamat yang mati dan bangkit, dan satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus Kristus. Dia bukan sekedar tokoh yang harus dihormati. Dia bukan sekedar tokoh yang diteladani, melainkan Tuhan Allah yang harus disembah.
Nah, saudara, ini yang tidak bisa diterima oleh saudara-saudara kita yang lain. Ya, tetapi saudara, bagi saudara dan saya, inilah kebenaran yang harus saudara dan saya ketahui. Bahwa Yesus selain dia diakui sebagai guru, sebagai teladan moral, sebagai orang kudus, sebagai nabi, tetapi sesungguhnya dia adalah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, maka selayaknya saudara dan saya menyembah dia. Saudara pengasih dalam Tuhan, yang keempat tentang dosa. Saudara, kebenaran ini juga perlu dan saudara dan saya ketahui. Saya sih berharap saudara kalau bisa memfoto, saudara baca berulang-ulang. Ya, saya percaya memang sekali belajar saudara belum menangkap. Tapi paling tidak 9 kebenaran ini akan menjadikan saudara jadi orang Kristen yang kuat. Iman saudara tidak akan mudah diombang-ambingkan kalau saudara mengerti 9 dasar pelajaran. Ya, kebenaran, 9 kebenaran ini yang saudara dan saya ketahui, saudara yang dalam Tuhan. Nah, tentang dosa. Alkitab berkata semua manusia telah berdosa. Tidak ada satu manusia yang tidak berdosa. Semua manusia telah berdosa. Ini pernyataan Alkitab. Ini adalah kebenaran. Ya. Dan telah mati di dalam dosa. Jadi saudara dan saya adalah manusia yang berdosa. Ya, dosa itu kan ada 2, saudara. Ya. Satu, dosa warisan, dosa status. Semua manusia lahir ke dalam dunia, dia membawa dosa status, dosa warisan, dosa keturunan, dosa, semua sifat-sifat dosa itu sudah menempel dalam kehidupan manusia tersebut. Yang kedua, dosa perbuatan. Nah, saudara, tidak ada satu manusia yang tidak pernah tidak berbuat dosa. Jadi semua manusia sudah berdosa. Nah, akibat dosa Alkitab katakan itu harus mati, enggak boleh enggak. Jadi tidak ada satu manusia yang anti mati. Semua manusia harus mati cepat atau lambat. Kenapa? Karena dosa. Semua dosa, semua manusia telah berdosa. Berdosa terhadap Tuhan dan berdosa karena perbuatannya. Berdosa terhadap Tuhan. Dosa secara moral, dosa warisan. Saudara, dalam pikiran kita berdosa, dalam perkataan kita juga berdosa, dalam perbuatan kita juga berdosa. Jadi kita telah berdosa kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya. Nah, dosa di mata Tuhan itu kekejian. Dosa adalah penghinaan terhadap kekudusan Allah. Itu sebabnya mengapa Allah sangat membenci dosa. Karena dosa itu keji di mata Tuhan, saudara. Nah, dosa sangat bertolak belakang dengan sifat dan kodratnya Allah yang maha kudus. Dosa telah membuat Allah murka, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, upah dari dosa, akibat daripada dosa, ya, adalah maut. Roma pasal 3:23 berkata, artinya semua manusia berdosa tanpa terkecuali harus menerima hukuman mati. Ini konsekuensi dari manusia yang berdosa. Tetapi, nah kebenaran inilah yang saudara harus ketahui, saudara. Kebenaran tentang dosa. Tetapi syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya. Jalan keselamatan tersedia melalui pengorbanan Yesus Kristus, melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi kematian Yesus Kristus di kayu salib bukan berarti semua manusia secara otomatis diselamatkan. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib hanya berlaku kepada orang yang percaya kepadanya. Yesus mati di atas kayu salib untuk semua manusia yang berdosa. Tetapi semua manusia itu tidak bisa diselamatkan kecuali manusia yang percaya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kematiannya sendiri di atas kayu salib, ya,
bisa menjangkau semua manusia yang berdosa di dunia ini. Tapi karena manusia menolaknya, manusia binasa. Tetapi manusia yang percaya, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah kebenaran saudara. Ya, kebenaran yang harus saudara tahu tentang dosa. Oh, dosa itu mati, dosa itu maut. Tidak ada satu manusia yang anti mati karena semua manusia sudah berdosa. Sejak kita lahir ke dalam dunia, kita sudah membawa sifat dosa, kita sudah mendapatkan dosa warisan, dosa status, maka setiap manusia itu ya statusnya orang berdosa. Tapi kita dibenarkan ya oleh karena penebusan Yesus di atas kayu salib. Lewat karyanya, kematiannya di atas kayu salib, ketika kita percaya kepadanya, status kita berubah dari orang berdosa menjadi orang benar. Nah, ini kebenaran saudara. Kebenaran ini harus saudara ketahui. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengetahui kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang dosa. Ketika kamu mengetahui tentang dosa, dosamu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Dosa manusia sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Kepada barang siapa percaya kepadanya tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya ini kebenaran yang harus kita ketahui dan kita percayai. Yang kelima, kebenaran tentang keselamatan. Nah, banyak orang Kristen masih belum mengerti konsep keselamatan saudara. Ya. Nah, dalam kesempatan singkat ini saya tidak bisa menjelaskan secara lengkap. Ini harus dipelajari satu persatu, ya, satu sesi. Tiap minggu satu sesi dikupas, saudara. Tetapi kali ini cuma sekaligus, paling tidak saudara menangkap ada 9 poin kebenaran yang harus saya ketahui sebagai orang Kristen yang sudah mulai tumbuh dewasa. Saya mesti tahu 9 poin ini kira-kira seperti itu ya. Nah, kebenaran tentang keselamatan, satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada keselamatan. Ya, saudara, kita akan belajar ini secara mendetil nanti. Dalam 2 Efesus ayat 8 dan 9, coba tampilkan ayat ini. Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Mana ayatnya? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Nah saudara, jadi keselamatan itu enggak bisa kita berusaha. Oh yo, bagaimana berusaha untuk selamat? Enggak bisa. Ayat ini jelas katakan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu hadiah. Allah memberikan keselamatan melalui kasih karunia-Nya, kebaikan kemurahan hatinya kepada orang yang percaya. Saudara harus paham betul saudara. Sudah dewasa kan dalam Tuhan 50 tahun loh saudara. Masa gak ngerti konsep keselamatan. Saudara kalau sharing di komsel, sharingkan ini ya. Supaya saudara bertumbuh jadi dewasa. Karena banyak orang Kristen saya temukan, aduh masih gak ngerti. Ya. Keselamatan masih dikait-kaitkan dengan perbuatan saudara. Perbuatan kita gak bisa menyelamatkan kita. Kita diselamatkan itu karena kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu pemberian Allah, bukan hasil usaha. Terus ayat 9 katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi keselamatan itu bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi pemberian Allah. Kenapa Tuhan memberikan keselamatan itu kepada kita secara cuma-cuma? Karena kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, gratis. Bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan.
Ya, nah ini konsep keselamatan ini harus kita ketahui. Jadi tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa di sorga selain melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan mendeklarasikan dirinya satu-satunya jalan menuju Bapa di sorga hanya melalui Dia. Bukan melalui jalan perbuatan baik, bukan melalui jalan beramal, bukan melalui jalan melakukan ritual-ritual agama, nggak bisa menyelamatkan. Hanya melalui Yesus Kristus. Ya. Nah, ungkapan banyak kepercayaan menuju ke satu tempat, misalnya banyak jalan menuju ke Roma, demikian juga banyak jalan menuju surga. Oh, itu kita tolak, saudara. Itu bukan ajaran Alkitab. Ya, memang banyak orang, bahkan beberapa kepercayaan mengajarkan tentang Yesus, tetapi jauh berbeda dengan Yesus Kristus yang dalam Alkitab. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi tidak semua orang ajarkan tentang Yesus itu seperti yang Alkitab ajarkan, saudara. Ya, setiap orang ingin diselamatkan harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Saya ulangi sekali lagi, setiap orang yang ingin diselamatkan harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara aku yang kekasih, beriman bukan sekedar tahu, atau beriman bukan sekedar mengakui bahwa Yesus juru selamat. Beriman artinya Anda mempercayakan hidup Anda kepada Kristus dengan meyakini bahwa Yesus Kristus sudah mati menanggung semua dosa dan telah mengampuni semua dosa-dosa kita di kayu salib. Jadi beriman itu, saudara, bukan sekedar cuma mengaku percaya, tapi mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Artinya bersedia menjadi pengikut Yesus Kristus. Itu baru kita katakan ini orang beriman benar, ya, bukan sekedar beriman, saudara. Oh, beriman, tapi dia tidak pernah menyerahkan hidupnya ya kepada Yesus Kristus, dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus, ya. Dan tidak percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosanya, yaitu bukan beriman. Orang beriman itu pertama dia percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosanya. Yang kedua dia percaya, dia bersedia menyerahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya, menjadi pengikutnya. Nah itu beriman, saudara. Ya. Jadi kita melihat perbuatan baik dan jasa. Perbuatan baik dan jasa manusia tidak diperlukan untuk diselamatkan. Sebab keselamatan murni kasih karunia. Saya ulangi sekali lagi, keselamatan murni kasih karunia atau pemberian Allah melalui jasa Yesus Kristus di kayu salib. Yang berjasa menyelamatkan kita itu Yesus Kristus di atas kayu salib, bukan perbuatan baik kita. Tidak ada jasa sedikit pun untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan murni kasih karunia, artinya pemberian Allah melalui jasa Yesus Kristus. Kita hanya bisa menerima keselamatan itu dengan iman. Kita menerimanya dengan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib menanggung dosa saudara dan saya. Kita percaya, pada waktu kita percaya maka kita memperoleh keselamatan itu. Dengan iman, iman merupakan sikap hati. Iman itu respon, ya, bukan perbuatan. Jadi iman itu respon sikap hati. Cukup hati percaya, mulut mengaku. Hati percaya, mulut mengaku. Hati percaya, mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan saya. Pada waktu hati kita percaya, mulut kita mengaku, kita diselamatkan sesuai dengan firman Tuhan berkata dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, ya. Nah, sekarang yang keenam yang perlu kita ketahui, kebenaran yang perlu kita ketahui tentang tubuh Kristus atau jemaat. Jadi tubuh Kristus atau jemaat, gereja atau jemaat adalah rencana Allah di bumi. Tuhan memerintahkan agar kita berjemaat. Nah, coba kita baca dalam Ibrani 10 ayat 25. Penting, saudara. Sebab
Kebenaran ini kalau tidak kita ketahui, kita jadi orang Kristen, saya nggak mau gereja, nggak apa-apa. Yang penting saya percaya Yesus. Saya gereja di mana? Gereja di mana-mana. Nggak bisa begitu, saudara. Saudara nggak ngerti kebenaran. Nah, coba kita lihat ya. Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ini pertemuan ibadah, saudara. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan ini menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Apa yang dianjurkan ayat ini, jangan menjauhi pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah pertama, ibadah raya di tempat ini. Bisa pertemuan di dalam komsel. Jangan jadi orang Kristen yang freelance. Saya gak mau bertemu dengan siapa. Pokoknya saya percaya Yesus. Saya baca Alkitab di rumah sendiri. Saya gak mau gereja, saya gak mau komsel. Mau apa? Itu hak saya. Nggak bisa begitu, saudara. Saudara, itu bukan kebenaran. Kebenaran tentang tubuh Kristus. Itu adalah Tuhan memberikan perintah kepada kita agar kita, saudara, mengerti bahwa kita butuh ibadah. Pertemuan ibadah. Ya. Jemaat itu sangat penting untuk kesehatan rohani kita. Jemaat ini tubuh Kristus. Di dalam Efesus 1:3 dikatakan setiap orang percaya itu harus berjemaat. Berjemaat itu harus berkumpul, jemaat itu. Sekarang kita sedang berjemaat, ya, sedang berkumpul, saudaraku yang kekasih. Selain tubuh kemuliaan Yesus, setelah tubuh kemuliaan Tuhan Yesus naik ke sorga, Yesus membangun tubuh rohaninya di bumi supaya orang-orang percaya bersekutu bersama, saling mengasihi, saling menguatkan, saling menasihati, saling membangun, saling menolong, saling memperhatikan, dan saling bertanggung jawab. Itulah jemaat. Jemaat itu prakteknya adalah areal ini, saudara. Pertama, kenapa kita butuh berjemaat, butuh bersekutu bersama-sama. Di dalam persekutuan berjemaat itu kita mempraktekkan saling mengasihi. Coba kalau saudara hidup sendiri, ya, pokoknya saudara nggak mau berteman, bagaimana kita bisa mempraktekkan saling mengasihi? Justru dengan berjemaat, saudara, pertama mempraktekkan saling mengasihi. Kedua, kita mempraktekkan saling menguatkan, sebab di dalam pertemuan jemaat, di dalam kita bergereja ada aja yang lemah. Di situ saudara berperan sebagai orang yang menguatkan. Ya, terus apalagi menasihati, membangun, menolong kalau ada yang sedang dalam kesusahan. Kalau kita berjemaat ada yang susah, kita kroyok rame-rame, pasti ketolong, saudaraku yang kekasih. Dia lagi susah, kita datangi rame-rame, kita doakan rame-rame, kita berikan perhatian rame-rame, pasti ketolong. Saling bertanggung jawab. Ini ajaran Alkitab banget, saudara. Jadi kalau ada orang berkata, saya sudah Kristen, sudah dibaptis, saya nggak mau gereja, saya ibadah online cukup kok. Saya nggak mau kalau tiap kali ada pertemuan ibadah, nggak mau. Ada lagi ada pandemi, nanti pandemi selesai juga. Jadi kebiasaan, nggak bisa. Ini kebenaran ini harus diketahui, kebenaran harus dipercayai, saudara. Jadi kebenaran tentang tubuh Kristus, tentang jemaat, ini adalah perintah Tuhan, ya. Saudaraku yang kasih, jadi gereja adalah laboratorium rohani. Terlebih penting, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya gereja, ya, atau jemaat ditetapkan sebagai tempat kebenaran yang diajarkan. Jadi gereja inilah mengajarkan kebenaran melalui mimbar, melalui komsel. Gereja bertanggung jawab agar kebenaran firman Tuhan disebarluaskan. Gereja harus memastikan bahwa anggota jemaat mengerti kebenaran dan fasih dalam mengaktualisasikannya, dalam mempraktekannya, saudara. Ya, gereja yang kehilangan fungsi
dan panggilannya akan menciptakan orang-orang Kristen KTP. Nah, saudara, ini mengerikan, banyak sekali orang Kristen KTP, ya. Kristen tanpa pertobatan atau Kristen KTP. Kristen seperti inilah, kata George Barna, akan melahirkan generasi yang anarki. Saudara kekasih dalam Tuhan, kurang bermoral. Kita tidak berharap jadi Kristen tapi moralnya kok lemah ya, kurang bermoral ya, pasif dan apatis, masa bodoh. Kita tidak berharapkan demikian. Begitu ada salah satu anggota yang punya masalah, waduh, kita langsung bergerak ramai-ramai berdoa, menolong. Kan luar biasa, saudara. Bila di suatu tempat Anda menemukan orang-orang Kristen semacam itu, yakni orang Kristen yang terbiasa melakukan dosa, berpacaran dengan orang yang tidak percaya, saudara kasih, ya, dia menjadi seorang perokok yang tidak merasa aduh, saya nih tubuh saya bait Allah, kok saya membakar tubuh saya seenaknya. Kan kita harus tahu dong, saudara, bahwa hidup kita ini sudah dikuduskan. Jadi peminum alkohol, hidupnya kawin cerai, suka berselingkuh, kurang menghormati orang tua, dan suka mengabaikan firman. Sangat mungkin gereja di tempat itu telah kehilangan keasinannya. Nah, alias gereja itu tidak alkitabiah. Itulah mengapa gereja yang alkitabiah amat sangat penting. Kehadirannya bukan hanya menyelamatkan Anda, tetapi juga generasi setelah kita. Ya, kalau kita salah memilih gereja akan mengakibatkan fatal. Jadi sampai begitu hidup berjemaat itu penting, saudara. Saling menguatkan, saling mengasihi, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain, saling memotivasi, saling menasihati. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya sebagai jemaat. Yang ketujuh, ini kebenaran yang harus saudara ketahui dan harus saudara percayai. Ada 9, saudara, ini baru 6. Yang ketujuh, kebenaran tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ini juga kita mesti tahu, saudara. Harapan saudara dan saya sebagai orang percaya ini kan Yesus datang kedua kali, saudara. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Yesus pasti akan datang kembali. Yang setuju katakan amin. Itulah janjinya kepada kita. Saudara tinggal baca dalam Kisah 1 ayat yang ke-11. Ya, coba kita baca dulu lah Kisah 1 ayat 11. Ya, sebenarnya memang untuk mengupas satu poin kebenaran ini harus satu kali khotbah, nggak bisa langsung begini, saudara, nggak menangkap karena terlalu memaksa, saudara, sampai makannya sampai ada, nggak kuat, harus sedikit demi sedikit ya. Kisah 1:11 berkata, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, ini malaikat berkata kepada orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat naik ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali. Tuh, ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang Yesus ketika mau terangkat naik ke sorga. Murid-muridnya saking kaget, terpesona dan kagumnya, malaikat ngomong, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Terpesona ya, kagum ya, kira-kira gitu ya. Yesus ini yang kamu lihat ini, yang terangkat naik ke sorga ini, yang meninggalkan kamu sekarang ini, akan datang kembali dengan cara yang sama. Tuh, Tuhan kita akan datang kembali, saudara. Dengan cara yang sama maksudnya apa? Sebagaimana pernah disaksikan oleh murid-murid melihat Yesus naik ke sorga, nanti dia datang juga akan disaksikan. Bagaimana caranya? Apa masalahnya? Zaman sekarang ada internet, ada televisi, kejadian apapun dalam waktu singkat kita bisa melihat secara langsung. Nah, Yesus datang kedua kali akan disaksikan oleh mata seluruh dunia. Ya. Kamu akan melihat dia naik ke sorga, seperti kamu lihat naik ke sorga. Kamu lihat naik ke sorga, dia akan datang kembali. Jadi kebenaran tentang Yesus Kristus kita juga mesti tahu, saudara. Dia pasti datang kembali, ini janjinya kepada kita. Ya, saat itu akan tiba bahwa Yesus
akan segera datang. Kedatangannya akan mengejutkan orang yang tidak percaya dan tidak siap. Akan kaget kelabakan. Saudara yang percaya dan saudara siap nggak kaget. Dan kita memang sudah siap-siap. Makanya berjaga-jaga dan berdoa. Jangan terlalu sampai kita lupa ibadah, lupa Tuhan. Ya. Saking sibuknya dengan perkara-perkara dunia. Jangan saudara. Ya. Dan menghibur orang-orang percaya yang telah menanti-nanti kedatangannya. Kedatangan Tuhan itu adalah penghiburan bagi saudara dan saya. Hidup di tengah-tengah dunia situasi yang tidak menentu, serba tidak pasti ini. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Bukan karena kita frustrasi dan putus asa pengen cepat Tuhan datang. Karena memang ini janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji. Ya. Kita tahu memang ini kebenaran. Yang harus kita ketahui, kalau saudara nggak tahu kebenaran, saudara nggak pernah siap-siap, nanti Yesus datang, saudara kelabakan. Ada apa ya? Kenapa ya? Ada apa nih? Kenapa kok? Loh, masa kamu nggak tahu? Ini pengangkatan ini. Wah, masa? Waduh, kalau gitu saya ketinggalan. Nah, baru sadar bahwa kita tidak terangkat. Kita nggak mau itu terjadi. Ya, memang tidak seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Namun tidak demikian dengan orang percaya. Alkitab telah memberikan tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Kedatangannya sudah di ambang pintu. Saudara tinggal baca ayat-ayatnya. Ini perlu satu sesi untuk kita bahas. Yang ke-8, kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini juga kita perlu tahu saudara. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Karena itu kematian Yesus sangatlah penting. Sebab ada beberapa orang di sana, luar sana, mereka tidak mengaku Yesus mati. Dia berkata, dia itu kan diraibkan itu, dia nggak mati. Mereka tidak mau mengakui. Nah, kita perlu mengakui, perlu tahu bahwa Yesus itu benar-benar mati. Dia bukan hanya mati tapi bangkit. Nah, ini iman kita, saudara. Ini kepercayaan kita. Kebenaran ini harus saudara dan saya tahu dan kita percayai, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, bahwa kematian Yesus ini sangat amat penting. Sebab inti kekristenan itu terletak kepada kematian dan kebangkitan Yesus itu sendiri. Ya, dosa tidak dapat ditanggulangi tanpa kematian Kristus. Dosa manusia menuntut kematian dan upah dosa adalah maut. Dibutuhkan darah untuk mengatasi dosa. Dan darah itu adalah darah Kristus. Yesus Kristus harus mati dengan cara yang sangat mengerikan untuk membayar harga dosa yang sangat mengerikan. Perhatikan kalimat ini. Kristus harus mati dengan cara yang sangat mengerikan. Kalau saudara tahu Yesus mati dengan cara sangat mengerikan untuk membayar dosa saudara dan saya. Ya. Dosa ini mengerikan, maka dia mati dengan cara mengerikan. Dia tebus, dia bayar melalui kematiannya di atas kayu salib. Saudara mesti tahu kebenaran ini, saudara. Semua dosa manusia telah ditanggungnya di kayu salib. Dan pada hari ketiga Yesus Kristus bangkit dari kematian. Kita lihat setelah mati dia dikuburkan. Hari ketiga dia bangkit. Yesus mengalahkan maut dan membuktikan bahwa ia berkuasa atas hidup dan dia juga berkuasa atas kematian. Sebab kematian tidak bisa menanggung, tidak bisa menahan dia lebih lama. Hanya 3 hari lalu dia bangkit. Ia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran tentang kematian Yesus dan kebangkitannya perlu saudara dan saya ketahui. Bukan hanya tahu dan percayai. Ya. Yang ke-9, kebenaran tentang sorga dan neraka. Banyak orang berkata, sorga neraka itu fiksi, fiktif, enggak jelas. Itu kan cuman hanya hayalan, ya dongengan Alkitabmu gitu kan. Tapi bagi saudara dan saya ini kebenaran yang harus kita ketahui. Ini bukan sekedar fiksi saudara yang kasih dalam Tuhan.
Semua manusia pada suatu saat akan mati. Setelah mati, Allah akan menghakimi setiap orang. Menurut kitab Ibrani pasal 9 ayat 27. Mereka yang namanya tercatat di buku kehidupan akan menerima hidup yang kekal. Bagi mereka yang namanya tidak dicatat dalam buku kehidupan, mereka akan ditinggal di luar, saudara. Ya, akan dicampakkan ke dalam api neraka. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 15. Sorga adalah tempat tinggal Allah dan para malaikat, ya. Juga tempat di mana orang-orang percaya akan bersekutu dan tinggal dengan Allah selama-lamanya. Tidak ada duka, tidak ada lagi air mata di sorga. Yang ada adalah kebahagiaan, kedamaian, dan keindahan abadi. Inilah sorga yang saudara dan saya ketahui, yang harus kita ketahui, harus kita percayai. Lain halnya dengan neraka. Neraka adalah tempat penyiksaan, tempat di mana Allah akan menghukum iblis dan pengikut-pengikutnya, dan juga orang-orang yang tidak bertobat. Akan ada kengerian yang dahsyat di sana. Lautan api akan membakar iblis serta orang-orang yang tidak percaya. Namun mereka tidak bisa mati, saudara. Dibakar tapi nggak bisa mati. Jadi betul-betul tersiksa. Mereka akan disiksa selamanya sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Sesuai dengan kitab Wahyu pasal 20 ayat 10. Ini adalah tempat yang nyata dan sungguh-sungguh ada. Sebab Alkitab telah memberitahukan kepada kita. Terakhir, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, tentu masih banyak kebenaran dalam Alkitab yang perlu kita ketahui, ya. Karena Alkitab penuh dengan kebenaran-kebenaran Allah. Tetapi paling tidak ada sedikit, ada 9 poin tentang kebenaran yang perlu saudara dan saya ketahui. 9 kebenaran yang kita ketahui ini tidak boleh kita kompromikan. Dan tidak boleh kita abaikan. Jika kebenaran-kebenaran ini kita kompromikan, kekristenan kita akan menuju kepada kehancuran dan kepunahan. Itu sebabnya fenomena ini sedang terjadi. Semakin banyak gereja mengkompromikan, bahkan meninggalkan kebenaran ini. Oleh sebab itu saudara, waspadalah. Jangan biarkan diri saudara dan saya disesatkan tanpa mengetahui kebenaran-kebenaran ini. Mari jadilah umat Tuhan yang haus akan kebenaran, ingin mengetahui kebenaran, mencari kebenaran, serta menemukannya di dalam Alkitab. Bila kita mencari kebenaran, semuanya akan ditambahkan. Saudara, kalau mencari kebenaran, haus akan kebenaran, hal-hal yang jasmani pun Tuhan tambahkan. Jangan berkata, apa sih kalau kita tahu tentang neraka, emangnya kita diberkati? Diberkati, saudara. Kan Yesus sendiri berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Kata semuanya. Hal yang rohani, pengetahuan tentang kebenaran kita dapat. Hal-hal yang materi, hal-hal yang lahiriah yang kita butuhkan dalam hidup ini pun Tuhan tambahkan dan Tuhan tidak lupakan. Tuhan tahu kita butuh di dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu, bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, jadikanlah kebenaran itu, taruhlah kebenaran di tempat yang paling tinggi. Bukan perkara-perkara dunia, bukan harta, tapi kebenaran. Untuk apa kita memperoleh sesuatu harta benda di dunia, tapi tidak ada kebenarannya. Kebenaran itu yang paling tinggi, yang harus kita tempatkan. Tuhan kiranya menolong saudara dan saya untuk mengerti sedikit kebenaran ini, membawa kita semakin antusias untuk belajar Alkitab, untuk belajar firman Tuhan, untuk mengerti banyak hal, biar kita memiliki kehausan ini, saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Saudara.
Nanti musik akan memimpin kita dengan sebuah pujian, lalu kita akan tutup di dalam doa. Haleluya. Hari ini kita belajar tentang doktrin. Ada 9 doktrin kebenaran yang harus saudara dan saya ketahui, saudara percayai. Tidak boleh kita kompromikan. Sebagai orang percaya yang bertumbuh menjadi dewasa, sudah selayaknya kita haus akan kebenaran. Tuhan Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika kita mengenal yang benar dalam Yesus Kristus, jika kita mencari kebenaran itu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita cari selama ini? Mungkin orientasi pencarianmu hanya mencari sesuatu yang bersifat sementara. Kenapa kita tidak meluangkan banyak waktu kita mencari kebenaran? Temukan kebenaran yang hakiki. Pegang teguh dan percayai. Kita tidak mengkompromikan kebenaran. Jadikan itu pegangan hidup buat saudara dan saya. Sehingga iman saudara akan bertumbuh menjadi kuat dan kokoh. Saudara tidak akan pernah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat yang selama ini kita mendengar, yang mengombang-ambingkan iman kekristenan kita. Tuhan kiranya menolong saudara dan saya. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Ku hidup bagimu, ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, terima kasih Tuhan. Kami percaya semua usaha manusia di dalam mencari kebenaran pada akhirnya akan menemukan satu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Engkau memperkenalkan bahwa pribadimu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar sesuatu yang penting. Ada banyak kebenaran-kebenaran dalam Alkitab yang perlu kami ketahui Tuhan. Karena Alkitab penuh dengan kebenaran-kebenaran Allah. Tetapi hari ini ada 9 poin doktrin kebenaran yang ada di dalam firman-Mu. Yang terpenting, yang tidak bisa kami kompromikan dan kami abaikan. Kebenaran-kebenaran ini yang harus kami pahami, itu kebenaran tentang Alkitab itu sendiri. Firman-Mu adalah ya dan amin.
kebenaran tentang Yesus Kristus, kebenaran tentang Allah, kebenaran tentang dosa, kebenaran tentang keselamatan, kebenaran tentang hidup berjemaat, bagaimana kami hidup sebagai anggota jemaat, kebenaran tentang sorga dan neraka. Kebenaran-kebenaran ini tidak akan kami kompromikan. Kami akan pegang teguh dan kami belajar sungguh-sungguh. Kami tidak ingin Tuhan kebenaran ini tanpa kami ketahui dengan sungguh-sungguh dan benar. Ada banyak orang percaya mengabaikan kebenaran-kebenaran ini. Ada begitu banyak orang percaya hanya orientasinya kepada berkat-berkat jasmani. Padahal Tuhan Yesus sendiri berjanji, kalau kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Kebenaran-kebenaran yang kami ketahui akan memerdekakan kami. Kebenaran-kebenaran yang kami ketahui, yang kami temukan, itu berdampak kepada hal-hal yang rohani, juga termasuk hal-hal yang jasmani. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang kami ketahui. 9 kebenaran yang kami ketahui menjadi dasar pegangan iman kami sebagai orang percaya. Menjadi landasan bagi kami untuk melangkah dalam perjalanan hidup di dunia yang penuh dengan masalah, persoalan dan tantangan ini. Terima kasih Tuhan. Berikan kami roh yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Untuk belajar lebih mendalami lagi, mengetahui lebih dalam lagi Tuhan. Dan itu akan menyukakan hati kami, membuat kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang dan tinggalkan tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Pulanglah karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena kasih dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, semua kita yang percaya. Dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat